cukuplah kematian seseorang menjadi pesan dan nasihat. Siapa yang meninggal? Syekh Maulana Hasanuddin. Siapa beliau? Nah, di situ yang perlu dibaca. Siapa yang meninggal? Syekh Fulan bin Fulan. Nah, itu yang dibaca nanti. Ternyata Syekh Maulana Hasanuddin itu adalah seorang guru ngaji. Bahasa sederhananya, guru ngaji di kampung. Kemudian ngapain dia? Setelah ngajar ngapain? Dia bertani dan beternak. Dia mempelajari berbagai macam strategi pertahanan. Setelah dia bertani dan beternak, dia berdagang. Masya Allah. Di situ pesan-pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepadanya. Diawali dengan salat malam bagi yang mampu, dilanjutkan sholat subuh berjamaah, dan ditambah lagi dengan muzakarah silaturahim Sabtu pagi bersama kitab Fathul Bari. Kita lanjutkan kajian kita. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Babun kufranil ashir wa kufrin duna kufrin fihi an Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Zaid ibni Aslam an Ata ibni Yasar an Ibni Abbasin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna qila ayakfurna billah qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abbas qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, uritun nar, aku diperlihatkan api neraka, kata Rasulullah saat beliau melaksanakan perjalanan Mi'raj. Saat perjalanan Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan kondisi dan situasi di dalam api neraka. Faizan, maka tiba-tiba aksaru ahliha nisa, paling banyak penghuninya adalah kaum wanita. Yakfurna, karena mereka banyak kufur, karena mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah yang dia terima. Qila yakfurna billah, kata para sahabat yang ada di sekitarnya, apakah mereka memang kafir pada Allah, tidak percaya kepada Allah? Qal, menjawab Nabi, yakfurna billah, yakfurnal ashir, mereka itu banyak mengingkari nikmat-nikmat Allah yang didapat dari keluarga.
Maksudnya keluarga itu siapa? Dari suami. Hadis ini memang sebenarnya khusus untuk ibu-ibu, tapi bapak-bapak bisa sampaikan. Tapi mereka kalau bapak yang nyampaikan marah. Jadi harus ngaji mereka bersama hadis ini. Wa yakfurnal ihsan, mereka mengingkari kebaikan-kebaikan yang didapat dari suaminya. Lau ahsanta ilal ihdahunna ad-dahra, kalau kau berbuat baik sepanjang tahun, 1 tahun lamanya, summa ra'at, kemudian dia melihat minka dari engkau syai'an, sedikit saja kesalahan, perbuatan yang keliru, perbuatan yang tidak sesuai dengan dia, qalat, dia berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, ngomongnya kelewatan, saya tidak melihat dari kamu kebaikan sama sekali. Nah, di sini di satu sisi ibu-ibu harus terus diingatkan mensyukuri nikmat Allah yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah punya suami, dia Masya Allah tidurnya jauh lebih nyenyak, keamanannya jauh lebih aman. Artinya tidak ada orang yang mengganggu dia di jalanan karena dia sudah punya suami. Untuk itulah di zaman Nabi kita Muhammad SAW, semua ibu-ibu itu dinikah oleh para sahabat untuk menjaga keamanan mereka dan stabilitas mereka di jalan. Karena dengan mereka ada pengawalnya laki-laki, tentu tidak ada mata-mata yang jahil. Kalaupun mata yang jahil itu menatapnya, tapi dia paling tidak ngerem, tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, sebatas matanya. Ngomong aja nggak berani kalau bersama seorang suami yang mendampinginya. Makanya lebih banyak dia. Makanya kalau ibu-ibu atau wanita sudah nikah terus relatif badannya terus tambah gemuk. Emang kenapa? Karena dia tidak mikir-mikir lagi badannya harus dijaga kayak apa gitu. Dia udah punya suami, udah mantap, hidupnya udah mapan dah ya. Terus kewajiban dia menjemput rezeki Allah tidak ada lagi. Kalaupun ada sebatas boleh, tidak wajib. Kewajibannya sudah ditanggung oleh suaminya. Ya. Jadi tugas-tugas dia tinggal melayani suami dan menjaga rumah serta harta suami. Kalaupun dia menjemput rezeki, sifatnya tergantung izin suaminya. Kalau suaminya mengizinkan, silahkan. Karena ada salah seorang wanita di Bani Tamim. Ya, orang-orang wanita di sana adalah orang yang sangat terjaga pergaulannya. Artinya tidak bebas keluyuran dan tidak bebas ketemu laki-laki kecuali mahramnya. Siapa mahramnya? Ayahnya, adik dan kakak laki-lakinya, dan pamannya terbatas. Pamannya dia terima kehadiran ke papanya di rumahnya kecuali kalau ada ayahnya, kalau ada keluarganya. Kalau enggak, dia enggak bukakan pintu. Ketika salam, kedengaran suara pamannya, dia tidak bukakan pintu kalau tidak ada ayah dan ibunya, kalau tidak ada kakak dan adiknya. Jadi wanita Bani Tamim itu adalah wanita yang sangat menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga pergaulannya. Luar biasa. Begitu akad nikah, yang ditanyakan kepada ketika suaminya ketemu pertama kali dengan wanita ini, si laki-laki tidak tahu orang Bani Tamim adalah orang-orang yang
wanita-wanita adalah wanita yang sangat disiplin dan relatif keras. Begitu sudah selesai akad nikah dan ada walimah atau ada sedikit tasyakuran, kemudian suami ingin jumpa dengan istrinya yang sudah sah. Ketika dia ketemu, apa kata si istri? Abang, Mas, tidak boleh menyentuh saya. Sebelum saya bertanya dan sebelum abang menjawab pertanyaan saya. Ya, pertama adalah kata seorang wanita ini, seorang istri yang baru saja akan nikah dan baru saja tasyakuran, selamatan kalau orang kampung bilang, atau walimatul urus, selesai. Kemudian dia bertanya, abang, sebelum kita melakukan ibadah suami istri, apa yang boleh saya lakukan, siapa yang boleh saya lihat, dan siapa yang tidak boleh saya lihat, dan apa yang tidak boleh saya lakukan. Karena dengan demikian nanti abang akan bahagia dan akan senang. Tapi kalau abang tidak memberitahukan kepada saya apa yang boleh saya lakukan dan apa yang tidak boleh, nanti tiba-tiba saya melakukan sesuatu di mana abang tidak membolehkan dan abang marah. Itulah timbul ketidaknyamanan berkeluarga kalau udah suami marah atau istri marah. Makanya disebutkan bla 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 oleh suaminya. Kemudian setelah itu beliau sampaikan firman Allah, ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri-istri kita itu adalah baju dan pakaian. Suami-suami mereka adalah juga baju dan pakaian. Baju fungsinya adalah menutup kekurangan yang ada di tubuh. Artinya dalam berkeluarga, istri kita itu kan sebelum kita ketemu, memang sebelum kita kenal, sebelum kita dekat, dia Masya Allah Cinderella yang sempurna. Demikian sebaliknya, kita di mata mereka sebelum kita dekat sama mereka, kita begitu sempurna, gagah, perkasa. Tapi begitu dekat, muncullah, nampaklah kekurangan masing-masing. Nah, disitulah maknanya, fungsinya, pentingnya seorang suami menjaga kekurangan istri. Jangan cerita tentang kekurangan istri sedikit pun di mata siapapun. Jangan sekali-kali, karena dia adalah kekurangan yang harus ditutup, bukan dibuka. Ditutup. Nah, itu fungsinya suami kepada istri. Jangan diceritakan ini itu, seberapapun dia, karena udah rizki bapak, rizki kita, dia rizki kita, karena jodoh kita namanya rizki kita. Kalau rizki kita, jodoh kita, kita ceritakan kepada orang, apalagi saya melewat media massa, itu pertanda dia imannya sedikit, alias bisa jadi kurang, alias bisa jadi nggak ada. Karena itu udah jatah, udah rizki, namanya takdir. Takdir Allah ketemu dia dan dipertemukan oleh Allah pada dia. Maka kita terima padanya. Bahkan salah satu guru kita dari Syria, Profesor Dr. Hasanain, apa bilangnya? Kalau kita mau banyak pahalanya, cari istri yang cerewet. Cari istri yang cerewet. Dari mana taunya? Ya kita bisa nanya sama keluarganya, sama saudaranya, sama temannya, gimana itu dia? Wah, dia kalau marah gini. Itu boleh dinikah tuh, kata Dr. Hasan. Kenapa? Biar kalau dia marah-marah kita sabar, kita dengarin aja. Pahalanya terus bertambah dan bertambah. Bisa. Boro-boro orang kagak marah aja kita marahin. Bini kita ya, gara-gara masak salah garam doang, marah-marah. Emang kenapa? Garam kurang, tambahin aja. Mak mana garam, mak? Minta aja garam. Ini nggak marah. Apa ini? Nah, itu kita. Makanya nanti juga jangan jangan dikira terus laki-laki tidak ada yang nggak ada neraka. Ada juga. Ya, ada juga. Subhanallah. Jadi fungsi kita kepada istri kita, tutup dah kekurangannya. Kena baju menutup kekurangan yang ada di tubuh kita. Nah, kita suami
tutup kekurangan istri kita. Seberapapun kan emang jodoh kita, memang bagian kita, terima aja. Ya, terima. Insya Allah kalau kita ikhlas menerima aja takdir itu, emang udah jodoh kita, mau bagaimana, mau ngamuk-ngamuk terus nikah lagi, bukan penyelesaian. Lepas dia bukan penyelesaian, bukan solusi. Solusinya apa? Sabar. Apatah lagi kalau sudah ada anak, apalagi lebih-lebihnya kalau sudah ada cucu. La haula wala quwata illa billah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Sabar. Sabar hadapi mereka. Ya. Kenapa? Karena salah satu watak mereka adalah emosional dan tidak berpikir panjang saat dia mau marah. Main celebuk aja. Nah, kita sabar. Ya, walaupun kita telah melakukan berbagai macam kebaikan, ada nampak kekurangan sedikit, nah mereka langsung nyeletuk. Ngomongnya pedas bener, jangan dibalas, diam saja. Rambut mereka panjang, tipe apa namanya, berpikirnya mereka kadang-kadang begitu cepat, ya, mengambil sikap dan tindakan. Nah, kita sabar ya. Ya, kenapa kita yang dibilang harus sabar? Kenapa kita yang harus kenapa kita yang dikasih tahu sikap ini? Karena memang tadi beberapa fitrah dan kenyataan seorang wanita seperti itu, ya. Nah, kita kadang-kadang juga mau nimpali, nah, supaya tetap berjalan ikatan rumah tangga ini sampai akhir hayat kedua-duanya, maka kita harus lewati dengan penuh kesabaran dan iman kita harus berada di depan. Kalau tidak, na'udzubillah. Karena banyak orang emosional, yang ibu-ibu emosional, ibu-ibu itu kan paling sensitif kalau suaminya sudah bicara mau nikah lagi, atau ada wanita telepon atau ada WA masuk ke HP suaminya, terus dibuka oleh dia, padahal hubungan masalah kerja, hubungan masalah usaha, hubungan masalah ilmu pengetahuan yang ditanyakan, itu udah marahnya, nah, Masya Allah, kagak berhenti-berhenti. Ya. Nah, kita sabarin, jelasin, dan seterusnya. Insya Allah kita akan sampai pada batas yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Ada ketenangan, kebersamaan, ada sayang yang timbul dari keduanya, kemudian ada cinta yang memang sebelumnya sudah Allah tanamkan kepada kita sebelum sayang dan sebelum kasihan. Karena cinta duluan munculnya setelah kita berkeluarga, setelah akad nikah muncullah cinta. Setelah berkeluarga, cinta memudar, muncullah kasihan, sayang. Ya Allah, si nenek kasihan banget. Masya Allah, ngurusin anak kita sekian anak, melahirkan anak kita sekian anak, membesarkan dia, mengurus dia, melayani dia, dan mengurus rumah tangga dan mengurus kita juga, melayani kita juga. Nah, di situ baca kebaikan dia yang begitu banyak. Saat kita emosi marah, nah, segera baca begitu banyak kebaikan dari dia. Dan ibu-ibu juga harus dengar ini, karena ibu-ibu harus baca kebaikan suaminya yang begitu banyak, pengorbanan suaminya yang begitu luar biasa, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi banget pulang malam. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk istri dan anak-anak itu. Nah, di sini bapak-bapak, jadi fungsi baju kita, istri kita adalah sosok badan yang harus kita tutup kekurangan-kekurangannya, atau dalam berkeluarga itu digambarkan seperti badan. Nah, badan yang tentu ada kekurangan. Artinya dalam berkeluarga kita bisa muncul juga kekurangan-kekurangan kita, kekurangan-kekurangan istri sangat jelas. Karena memang dalam pepatah yang ditulis di rumah santri di Mekah, di rumah Syekh Ismail Allah yarhamu, beliau bilang, beliau nulis di setiap lantainya, di begitu kita masuk pintu besar, man tolaba akhan bila aibin baqiyalahu bila akhin. Siapa orang yang mencari pendamping, mencari teman, mencari
pasangan yang tanpa ada kekurangannya, dia akan selamanya tidak akan punya pendamping dan teman hidupnya, dia akan tetap sendirian. Itu dipasang dan tulis dengan kaligrafi yang menarik sehingga semua santri baru membaca itu. Nah, di sanalah memang ketika kita kumpul, apatah lagi istri kita 24 jam bersama kita, dia juga 12 jam bersama kita, kekurangan-kekurangan akan ternampak, terlihat, walaupun kita sudah berusaha untuk tidak melakukannya, tapi manusia tadi tidak ada yang sempurna, ya, tidak ada yang sempurna. Makanya kalau ada kekurangan, tinggal pesan guru-guru kita, salah satunya Profesor Dr. Hasanain, itu bilang sampai kayak gitunya. Artinya ketika kita sabar menerima kekurangan istri kita, kita akan mendapat pahala yang luar biasa. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan mendampingi pahala yang begitu besar terhadap orang-orang yang sabar dalam menata dan menjalani kehidupan keluarga dan rumah tangganya. Kemudian si ibu juga, ini yang sering saya sampaikan, ibu-ibu, suami-suaminya itu adalah sosok badan yang bisa jadi ada kekurangannya, dari perkataannya, dari sikapnya, dari pendapatnya, dari memang tampilannya dan seterusnya ada kekurangan. Sudah Bu, itu rizki ibu, itu adalah jatah ibu, itu takdir ibu dari Allah, dapat dia, ibu sudah syukuri terus, nikmati, insya Allah itu nanti sampai pada bisa lahir anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang nanti berbakti kepada kita, anak-anak yang Masya Allah akan mengantarkan masuk surga bersama kita dan ibunya. Nah, kita kan lagi kumpul sama istri, sama anak-anak, kenikmatan yang tidak terbayangkan, nikmat betul. Anak-anak pada kumpul, kita makan bersama, berceria, bercengkerama, cerita panjang sana kemari, nikmatnya bukan main. Apatah lagi nanti di sorga, subhanallah, itu akan kita lebih nikmati lagi. Kenapa? Karena di sana tidak ada capek, tidak ada lelah, tidak ada susah, dan tidak ada yang namanya marah di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Itulah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak? Karena makan tinggal makan, tidak buang air. Ya, tidak BAB, minum tinggal minum, tidak pipis. Ya, yang ada adalah kebahagiaan di atas kebahagiaan dan seterusnya. Nah, yang kita cari itu dunia sangat rentan dengan ujian dan cobaan. Nah, ujian itu dimulai dari mana? Dari diri kita, terus dari keluarga kita. Untuk itulah orang-orang tua dulu mengingatkan kita untuk terus membaca minimal seminggu sekali, entah malam Jumat, hari Jumat, atau hari-hari lain, istiqomah membaca surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Allah jadikan kematian, Allah jadikan kehidupan diantaranya adalah kehidupan berkeluarga, dan itu adalah kehidupan yang memang Rasulullah contohkan. Rasulullah sampai bersabda, an nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah amal perbuatanku, sunnahku, aktivitasku. Sebagian dari aktivitasku adalah nikah. Siapa yang tidak mau nikah padahal dia mampu, dia bukan tergolong umatku. Namun demikian, bapak-bapak, nikah itu ada 4 catatannya. Pertama wajib, kedua sunnah, ketiga mubah, keempat haram. Berada di mana mereka dan kita ada di posisi yang wajib, jangan ditunda, segera nikah. Kemudian sunnah, ya sunnah kalau memang mau dikerjakan tentunya banyak pahalanya. Mubah, ya terserah. Haram, no way, tidak boleh kita tabrak. Itu urusan berkeluarga. Hati-hati, memang wanita fitrahnya emosional,
tidak banyak berpikir panjang seberapa nanti efeknya, dia tidak berpikir begitu. Jadi lebih banyak kita memaafkannya, memahaminya, menyadarinya, sehingga nanti akhirnya sampailah kepada pulau yang kita tuju, apa? Rumah tangga sakinah, fiha mawaddah warahmah. La haula wala quwata illa billah. Nauzubillah. Karena kalau kita mencoba, nauzubillah, ada orang laki-laki nikah kemudian dia lepas istrinya karena kekurangan yang ada pada yang istrinya yang telah dinikahi tersebut, cari lagi, dia pikir nggak ada sempurna, ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Pastinya itu bukan menyelesaikan masalah, tapi juga justru bikin masalah. Seberapapun, bahkan Rasulullah ingatkan bahwa paling dimakruhkannya perbuatan antara suami istri adalah naudzubillah, berpisah. Perpisahan antara suami istri adalah perpisahan yang sangat dibenci Allah, sangat dibenci Allah. Ditahan sehingga nantinya kita akan sampai kepada tujuan yang kita cita-citakan bersama, punya anak-anak yang soleh dan salehah, punya cucu yang tangguh dan soleh dan solehah. Wallahu a'lam bishawab. Qala al-muallif rahimahullah, babul ma'asi min amril jahiliyah wala yakfurna wala yukaffiru sahibaha birtikabiha illa bisyirk liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam innaka imru'un fika jahiliyah. Bab ini pada menyatakan perbuatan maksiat, perbuatan dosa selain syirik kepada Allah itu adalah perbuatan orang-orang yang jahiliyah. Artinya orang-orang yang belum paham. Kenapa dia mencuri? Belum paham. Kalaupun dia paham, maknanya dia masih tetap bodoh. Kenapa dia mencuri? Kenapa dia korupsi? Bodoh dia. Padahal korupsi itu kan perbuatan dosa. Dari sisi kejiwaan itu dosa yang membuat tidak tenang. Kata Nabi, al-ismu ma haka fi sadrika wa karihta alaihin nas wa karihta ayatan alaihin nas. Dosa adalah perbuatan yang membuat galau dan gelisah dan membuat kita tidak senang kalau itu dipublikasi atau diomong-omongin banyak media. Kenapa dilakukan? Itu karena bodoh namanya. Makanya siapapun dia, jabatannya seberapapun, kalau dia melakukan perbuatan dosa, dia adalah orang-orang yang bodoh. Di dalamnya ada kebodohan. Di dalamnya ada kebodohan dan kedunguan. Kalau dia orang katakan punya jabatan, punya kedudukan, punya kehormatan, lalu dia berbuat maksiat, yang memang mencuri tidak mengeluarkan dia daripada agama Islamnya, tidak membuat dia murtad. Dia korupsi tidak membuat dia bisa jadi murtad. Nah, syirik itu yang memang paling berat. Apa syirik? Menduakan Allah, menyekutukan Allah. Takut kepada orang lebih takut kepada orang lebih daripada takut kepada Allah. Ya. Takut kepada aturan orang lebih takut kepada aturan Allah. Itu namanya dia syirik. Menduakan Allah atau mensejajarkan Allah dengan benda, dengan sesuatu, dengan orang, dengan pohon, dengan apapun namanya, itu adalah perbuatan syirik. Kenapa perbuatan maksiat bukan perbuatan yang membuat dia kafir, ya? Dia tetap muslim. Nah, makanya kalau ada orang yang dari awal kemarin orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kapan? Saat itu ada anak muda nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, tapi dia bapak ibunya muslim dan dia masih muslim. Oleh penghulu diulang lagi syahadatnya, mau akad nikah. Oleh penghulu juga diajak beristighfar, astaghfirullah min tarkis shalah, astaghfirullah min tarkiz zakah,
Astaghfirullah min tarkis saum. Diulang ya syahadatnya. Ya, tapi setelah itu masih aja belum juga sadar. Tapi syahadat ada, dia masih muslim. Nggak sholat, ya nggak puasa. Ada orang siang-siang Ramadan makan aja ada. Ya. Nah ini masih muslim dan dia masih punya jatah untuk disolatkan, Pak. Masih punya jatah untuk dikapankan. Masih punya jatah dari kita semuanya untuk dikuburkan. Ya, begitu. Ya, disolatkan, dikuburkan. Jadi masih punya jatah. Dah, dia nggak pernah ke masjid. Nah, jangan begitu. Apalagi kita dalam lingkungan negara yang majmuk, nanti bisa jadi kalau kita tidak ambil dia jasadnya, maka akan diambil oleh kelompok agama lain. Wa qaulillahi ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni kalau dia disekuti oleh siapapun, oleh apapun. Makanya jangan sekali-kali. Nauzubillah. Ya. Nah, kita masih ada kadang-kadang bau-bau, ya, kita suka lihat ziarah kubur itu, Pak, dianjurkan. Ziarah kubur dianjurkan. Pertama kali di awal-awal Islam ziarah kubur dilarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kata Nabi. Dulu kalian saya larang untuk berziarah kubur. Ala fazurha. Sekarang silakan ziarah kubur. Nah, cuma yang perlu diperhatikan, hati-hati di tempat ziarah, jangan minta kepada ahli kubur pertama. Tuan Syekh, saya mau nikah, saya mau hajatan, mudah-mudahan doa Tuan Syekh bisa membantu saya untuk melancarkan pernikahan saya. Nggak boleh. Kita ke kuburan, kita ziarah ke makam para syuhada, para ulama, para habaib, para tokoh. Kita apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya dara qaumil mu'minin. Antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Ghafarallahu lana wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat. Amin ya rabbal alamin. Boleh tambah doa-doa yang lain dan boleh silakan baca yang lain-lain di atas kuburannya. Tapi jangan minta kepada mereka, karena itu nanti bentuk syirik. Yang kedua, ziarah kubur sekali lagi adalah dianjurkan dan dibolehkan. Cuma itu yang pertama, jangan minta kepada ahli kubur. Yang kedua, jangan suka mencoba-coba bawa barang, bawa sorban, bawa pici, bawa apa-apa kemudian digosok-gosokkan di mesan-mesan kuburan supaya dapat berkah. Enggak. Ya. Ya enggak, bukan ke situ kita ziarah kubur. Kita mendoakan mereka. Terus kita membaca kafa bil mauti wa idza, cukuplah kematian seseorang menjadi pesan dan nasihat. Siapa yang meninggal? Syekh Maulana Hasanuddin. Siapa beliau? Di situ yang perlu dibaca. Siapa yang meninggal? Syekh Fulan bin Fulan. Itu yang dibaca nanti. Ternyata Syekh Maulana Hasanuddin itu adalah seorang guru ngaji. Bahasa sederhananya, guru ngaji di kampung. Kemudian ngapain dia? Setelah ngajar ngapain? Dia bertani dan beternak. Dia mempelajari berbagai macam strategi pertahanan. Setelah dia bertani dan beternak, dia berdagang. Masya Allah. Di situ pesan-pesannya. Jadi makanya setelah pulang dari sana kita militansi untuk berpikir bagaimana saya berdagang, bagaimana saya bertani, bagaimana saya berternak. Itu salah satu pesan kepada murid-murid beliau. Siapa beliau? Beliau adalah Mama Ajangan Mastura di Sukabumi. Makanya semua muridnya dulu itu di zaman guru kita Ki Haji Muhammad Yusuf, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada beliau. Beliau itu pas ngaji di sana pesan mesti semua rata-rata muridnya pulang bikin madrasah. Setelah bikin madrasah ngapain? Beternak dan bertani. Dia punya sapi, punya kambing, punya ayam, punya bebek dan punya ikan, punya kebun, punya sawah.
Itu rata-rata mereka seperti itu. Namun demikian, sekarang ini bisa jadi kalau Nabi melihat orang-orang yang mau ziarah kubur bisa dilarang lagi. Ya, kenapa? Karena banyak orang yang salah melaksanakan ziarah kubur. Ya, kita alhamdulillah setiap 2-3 tahun, setiap tahun kita ziarah. Pengajian terakhir, pengajian malam Ahad itu sudah beberapa kali ziarah bersama kita. Ziarah Cikundul kita ziarah. Cianjur, ziarah ke Banten kita ziarah, ya, ziarah ke Gunung Santri kita ziarah. Tapi kita baca siapa di Gunung Santri itu, siapa yang namanya Syekh Nawawi Al-Bantani itu yang perlu dibaca. Makanya hadis nabinya kafa bil mauti wa itu, cukuplah kematian seseorang menjadi nasihat buat kita. Bagaimana jadi nasihat kalau kita tidak baca sejarah biografi dan hidupnya, sejarah hidup kayak apa? Nah, itu berjuang ternyata adalah ngajar ngaji, belajar, ngajar ngaji, belajar, itu tidak pernah luput dari para orang-orang yang diwalikan sekarang ini. Wali, ya kita bisa jadi wali kapan? Belajar ngajar, jadi wali. Apa wali? Wali adalah orang-orang yang menolong agama Allah, yang menyebarkan agama Allah, yang menyampaikan agama Allah, itulah wali namanya. Nah, di situ bapak-bapak, nah, ada lagi yang perlu kita ingatkan. Ini Masya Allah di Indonesia ini Masya Allah, kita disuruh berantem terus sesama umat Islam, baik skala Indonesia pun apalagi skala internasional. Skala Indonesia kita tidak boleh berantem, jangan pada berantem, kena masalah-masalah yang furu'iyat. Nah, skala Indonesia ini kita tentu banyak latar belakang organisasi dan latar belakang LSM umat Islam yang berbeda-beda. Nah, dalam skala internasional, dalam skala dunia, kita dengan Saudi Arabia itu adalah saudara. Karena dia adalah negaranya adalah mayoritas muslim, bahkan 99% muslim. Kemudian kita juga adalah orang-orang Islamnya terbanyak di dunia. Jangan mau diadu gara-gara berita yang tidak jelas. Kenapa? Orang Madinah itu tidak boleh ziarah kubur, kata siapa? Orang-orang Wahabi tidak melarang kita ziarah kubur, kata siapa? Kan sering banget Wahabi itu yang dibabak belur, dikeroyok rame-rame. Baca dulu, lah hadir dulu ke sana. Di Madinah kalau kita dilarang ziarah kubur, itu kuburan ditutup. Buktinya apa? Dibuka kok. Apalagi kalau pejabat tinggi, apalagi kalau bapak seorang tokoh besar, ulama besar, bisa masuk ke dalam kuburan Nabi. Bisa membaca, berdoa di situ, bersalawat di situ, baca salam di situ. Cuman di Indonesia babak belur itu Wahabi. Wahabi itu adalah aliran sesat. Saya pikir gimana sesatnya ya? Antum pergi haji ke Saudi, ke Mekah, ke Madinah, di Madinah 9 hari, di Mekah 1 bulan. Sholat bersama siapa imamnya? Orang Citayam. Imamnya siapa? Syekh Sudes. Syekh Sudes itu diklaim Wahabi oleh banyak orang. Kita bermakmum dibilang sesat loh. Kita sholat kita gimana? Ya kalau ada perbedaan di sifatnya di furu'iyat, bapak-bapak. Kita dengan Muhammadiyah saudara. Kita dengan orang Persis saudara. Kalau dia tidak kunut ya gak apa-apa, silakan aja. Kalau kebenaran kita sholat belakang dia, udah ikut aja. Dia yang jadi imam kok. Jangan pada berantem. Subhanallah. Itu babak belur tuh Wahabi itu. Masya Allah. Diklaim habis-habisan. Padahal dia tidak pernah melarang kita berziarah kubur, cuman mengingatkan ziarah kuburnya yang benar. Jangan bawa sorban di dinding pagar-pagar kuburan diusap-usap, digosok-gosok, nggak usah, sudah ada yang bersihin. Jangan bawanya dibakar situ, nggak usah, sudah ada yang siapkan kayu gahru dibakar ke sana oleh beliau. Di tengah masjid di samping Ka'bah itu ada kayu gahru, kayu cendana dibakar. Boleh kan? Kita di rumah juga boleh bakar menyan, boleh. Untuk apa? Bukan manggil. Untuk apa? Mengharumkan ruangan. Dari Ka'bah dipasang kok, cendana itu dipasang, keliling, dia kelilingin. Siapa yang masang? Orang Citayam? Bukan. Pak Zainal masang? Enggak, Pak Zainal yang masang orang Citayam. Apa orang Mekah pakai sorban putih, pakai gamis putih, dia pasang itu apa namanya kalau bahasa kita menyan.
apalagi menyan lagi, kayu gahru, kayu cendana dipasang, wangi banget, keliling dah apa kita sampai biji kita tempelin tuh di asap-asapnya, biar apa? Biar kebagian wanginya, bukan keramatnya. Pasang lagi Ka'bah. Nah ini hati-hati. Lah kita suruh berantem sama orang Saudi terus. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Itu coba lihat di medsos. Itu aliran sesat. Bahkan kita kadang-kadang yang ngomong tuh justru orang-orang yang entar-entar ceramah dia. Membicarakan hal-hal yang harusnya kita sesama umat Islam akur. Itu dalam skala di Indonesia diadu habis-habisan. Tapi anehnya kita didorong suruh akur sama orang-orang non muslim. Sama orang non muslim juga akur, nggak apa-apa. Emang dianjurkan kita. Sama orang non muslim kita suruh mengucapkan tahun barunya, suruh ikut Natalnya, besok ikut Imleknya. Kenapa sesama umat Islam yang cuma gara-gara kunutan dan tidak kunutan terus berantem? Emang kunut apa hukumnya? Kalau saya kunutan, nggak akan saya lepas kunutan. Tapi kalau saya sholat belakang mereka, saya nggak kunutan. Kenapa? Yang dia imamnya masa mau kunutan sendiri. Tapi Imam Masjidil Nabawi itu juga sangat bijak. Begitu setelah ruku di rakaat akhir rakaat akhir sholat subuh, dia pasti setelah sami Allahu liman hamidah lama dirinya. Kenapa? Berikan ruang yang baca kunut. Ya, lama coba. Kita umrah, coba kita haji. Nah, itu kunutannya doa setelah dia ruku rakaat kedua, dia lama doa i'tidalnya. Ngapain? Ya doa kunut, berikan yang masing-masing yang mau kunutan. Subhanallah. Nah, ini di ziarah kubur ini memang sangat rentan syirik, rentan dapat sangat mudah dapat pahala. Banyak pahala yang kita dapatkan. Banyak nasihat yang kita dapatkan dari ziarah kubur. Nah, itu saya makanya kadang-kadang dibuat jadwal jangan sampai salah, nanti saya ikut ziarah. Dan saya pernah ziarah Wali Songo berkali-kali bersama murid-murid kita. Itu kalau dulu masih di Jakarta, saya tiap tahun ziarah Jawa Madura sampai Batu Ampar di Madura. Cuman saya sampaikan pada anak-anak murid, pada santri, ini adalah ulama, ini adalah guru besar. Kenapa dari hidup sampai matinya pun orang masih berdatangan? Karena ilmunya. Maka kalian kalau mau jadi orang hebat seperti beliau, sampai matinya pun tetap orang pada datang, kalian harus punya ilmu. Begitu sama anak-anak kita. Jadi rentan sekali. Nah, yang paling penting dari itu semuanya adalah keramat ibu kita, keramat bapak ibu kita. Kadang-kadang ziarah kemana-mana ke ayah ke ibunya nggak pernah ziarah. Kan ajib ini, tambah salah. Ya, ya salah dong. Kan ziarah kubur ke ibu kita, kalau memang kita tahu kuburannya kan gampang bener Pak. Gampang bener. Assalamualaikum ya ummi, assalamualaikum ya abi. Fokus kepada ibu. Assalamualaikum ya ummi, assalamualaikum ya abi. Begitu, fokus kepada bapak dan ibu. Yang setelah itu baru assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau ada waktu dan kalau ada kesempatan dan ada kuburannya jelas. Tapi banyak orang yang kuburannya memang nggak jelas Bang Tamit. Banyak. Siapa? Itu pesawat yang jatuh di Kerawang nggak ada jelas kuburannya di mana. Nah, ziarah kubur itu dianjurkan tapi tidak wajib. Kalau ada waktu monggo nyekar sekali-sekali. Yang paling penting lagi dari itu semua adalah mendoakannya. Kalau mendoakannya bisa dari masjid, dari musola, dari rumah, dari tempat kita duduk di mana saja. Rabbi firli wali walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini yang perlu kita sampaikan karena kita disuruh berantem mulu gara-gara ziarah kubur. Ziarah kubur dianjurkan, tapi dengan cara yang benar. Ya, dianjurkan. Dan sampai hari ini tidak pernah orang Mekah, orang Saudi melarang bapak-bapak ziarah ke Ma'la. Mana Ma'la? Di Mekah. Ada makam siapa? Ada makam Imam Nawawi dari Banten. Ada makam siapa lagi? Ada makam Syekh Hasin Padang dari Padang. Ada makam siapa lagi? Ada makam ulama-ulama besar Syekh Khatib Minangkabau di Ma'la. Nah, itu ulama-ulama Indonesia yang luar biasa dihormati dan segani. Nggak pernah mereka melarang kita untuk ziarah. Datang pagi-pagi, bahkan hari Jumat dari jam 3 malam, Baqi dan Ma'la
sudah dibuka pintu gerbangnya. Orang datang masuk ke dalam. Mana makam Sayyidina Utsman? Oh, yang itu di pojok tengah sana. Ayo kita salam sama mereka. Ceritakan Sayyidina Utsman itu siapa? Sayyidina Utsman adalah khalifah atau pengganti Nabi yang ketiga. Dia adalah saudagar raksasa di Madinah, kaya raya, tapi kekayaannya luar biasa untuk rakyat. Begitu, subhanallah. Itulah nasihat, itulah pesan-pesan yang nanti kapabil mauti wa'idho. Cukup orang yang meninggal menjadi nasihat. Ternyata Utsman bin Affan adalah seorang khalifah, orang besar, tapi makamnya sangat sederhana. Batu mesan juga sangat batu doang, tidak pakai dipasang apa namanya bangunan-bangunan raksasa. Luar biasa, ya Allah. Nah, di sini kita tekankan karena sering saya mendapatkan apa namanya, baik dalam media ya, itu masya Allah, mereka dikeroyok rame-rame oleh banyak oknum, banyak oknum-kelompok yang tidak paham sebenarnya kayak apa. Mereka adalah kelompok sesat. Tidak boleh ziarah kubur, tidak boleh mendoakan mayat, kata siapa. Sekali lagi, Haji Mukhayyar berapa kali ziarah di Madinah makam Rasulullah, kemudian ke Baqi, kemudian ke Uhud. Ziarah ke Uhud kan? Ziarah ke Uhud kan? Haji Mukhayyar ziarah, ngapain ke Uhud? Ya kita baca sejarah, sebelumnya salam dulu. Assalamualaikum ya syuhada Uhud, kan begitu. Assalamualaikum ya ahlal kubur, kan begitu. Terus dibaca sejarahnya, siapa pahlawan-pahlawan perang Uhud, dibacalah. Salah satunya adalah Hamzah bin Abi Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat dahsyat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni kepada orang-orang yang menyekutukannya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain perbuatan syirik kepada yang Allah kehendaki. Nah, di situ Bapak-bapak, jadi ya kita berusaha untuk tidak melakukan dosa atau berbuat maksiat, berusaha. Tapi kalau terpleset perbuatan maksiat selain syirik, itu masih Allah ampuni lewat tahapan yang banyak. Pertama, lewat doa dari anak-anak kita. Ketika kita meninggal, kemudian kita ada dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak-anak kita mendoakan. Lewat mana lagi? Lewat saudara-saudari kita seiman dan seagama. Ketika sholat Jumat, khatib selalu mendoakan. Apa kata beliau? Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kan doa. Nah, itu bertahap, terus terkikis doa kita yang ada setelah kita terbaring di kuburan. Kalau anak-anak sempat lupa, na'udzubillah, anak-anaknya lupa sama bapak dan ibunya, na'udzubillah, paling tidak dari saudara-saudara kita. Makanya keislaman, keimanan jangan sampai lepas, walaupun seberapapun kita bandelnya, tetap jangan kufur, jangan murtad. Kenapa? Nggak ada dapat jatah, nanti putus, itu sinyalnya putus. Tapi kalau ada iman, tidak ada chip di dalam jiwanya, chip terpasang, maka nanti tetap masuk itu doa dari saudara-saudaranya yang masih ada di alam dunia. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Jadi na'udzubillah, jangan sekali-kali berbuat syirik, karena syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dosa selain itu ya diampuni. Untuk itulah seberapapun saudara kita melakukan kesalahan, kita tidak boleh mengutuknya, tidak boleh mencaci maki habis-habisan. Kita doakan dia, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah, dan Allah berikan pengampunan atas kesalahan dan dosa-dosanya. Itulah yang terkait dengan perbuatan maksiat. Insya Allah hadisnya akan kita baca pekan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.